Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan jamaah di hari keempat dan mengetahui kondisi cuaca terkini Madinah serta himbauan aktivitas ibadah jamaah di Masjid Nabawi dan Madinah, kita telah terhubung dengan rekan kami Ihsan Marsha yang berada di Madinah, Arab Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah kabar baik dari Saudi. Alhamdulillah. Baik rekan Ihsan, bagaimana kondisi terkini jamaah haji di sana dan juga aktivitas dari petugas haji juga cuaca saat ini di sana, Ihsan? Baik, ini terima kasih dan pemirsa, informasi terkini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan prosesi keberangkatan jamaah haji menuju Tanah Suci, tepatnya saat ini untuk gelombang pertama yakni menuju Madinah. Hingga saat ini tercatat sebanyak 11.089 jamaah dari 28 kloter dari 5 embarkasi di tanah air yang telah hadir atau telah berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan para jamaah yang telah hadir saat ini tengah memulai rangkaian prosesi ibadah di Masjid Nabawi dan di area Madinah secara khusus. Para jamaah telah datang sejak 4 Juni lalu, diawali di kloter pertama hingga saat ini sudah mencapai 28 kloter para jamaah Indonesia telah tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan terkait cuaca, ini dapat kami informasikan juga kepada para pemirsa dan jamaah Indonesia yang berada di tanah air maupun yang sudah berada di Madinah. Cuaca saat ini memang berada di cuaca yang cukup panas. Untuk pagi ini saja tercatat sudah mencapai 38 derajat Celcius, yang artinya ini menjadi cuaca yang cukup menjadi tantangan bagi para jamaah haji Indonesia. Terlebih pada musim haji kali ini merupakan puncak musim panas di Saudi. Untuk itu sejumlah catatan dihadirkan oleh para panitia penyelenggara ibadah haji agar para jamaah Indonesia betul-betul memperhatikan dan memberikan kewaspadaan berkaitan cuaca panas di Arab Saudi. Mulai dari asupan cairan, yakni dengan memperbanyak minum air putih, dengan catatan jangan menunggu haus, itu bagi para jamaah. Jadi para jamaah yang di tanah air maupun yang berada di Madinah diimbau untuk memperbanyak konsumsi minum air putih, mengingat kelembaban udara di Saudi sendiri itu sangat rendah, berbeda dengan di tanah air. Artinya jangan menunggu haus, karena para jamaah mampu secara dengan cuaca seperti ini akan gampang mengalami dehidrasi. Baik, berkaitan dengan cuaca tadi ini, dan ini juga kaitannya dengan aktivitas petugas, yakni untuk para petugas saat ini tengah berjaga di 5 posko di Masjid Nabawi untuk memantau aktivitas ibadah para jamaah, mulai dari aktivitas ibadahnya, para jamaah yang menggunakan sendal. Ini menjadi perhatian penuh karena memang cuaca yang panas dan juga lantai jamaah di lantai di pelataran Masjid Nabawi itu sangat panas, Pinin. Jadi para jamaah diminta untuk tetap menggunakan sendal, dan para panitia penyelenggara juga menyediakan sendal bagi para jamaah di Masjid Nabawi bagi jamaah yang lupa menaruh sendalnya di mana, dan ini disediakan sendal pengganti. Karena ada beberapa kasus kemarin memang ada jamaah yang kakinya lumpuh karena pelataran Masjid Nabawi cukup panas dan para jamaah tidak menggunakan alas kaki. Sehingga ini menjadi concern juga agar para jamaah itu menggunakan alas kaki di saat beribadah di Masjid Nabawi. Untuk itu, dan selain itu di panitia penyelenggara juga terus memantau aktivitas para jamaah, karena memang kerap selain persoalan alas kaki juga ada jamaah Indonesia itu kerap salah jalan atau lupa jalan pintu masuk. Nah ini selalu diingatkan, inilah aktivitas para panitia penyelenggara untuk selalu mengingatkan para jamaah yang berada di Masjid Nabawi. Dan selain itu, ini dapat saya informasikan berkaitan dengan aktivitas ibadah para jamaah haji Indonesia sebanyak 11.089 orang tim saat ini telah memulai prosesi rangkaian ibadah selama Masjid Nabawi sebelum nantinya menuju puncak haji di Makkah Al-Mukarramah. Mulai dari ada sholat arba'in, menjadi salah satu agenda para jamaah Indonesia. Saya itu berburu keutamaan di Raudhah, yakni Raudhah ini kan merupakan salah satu tempat di ijabahnya doa, sebagaimana hadis Rasulullah. Raudhah itu merupakan posisi antara rumah Rasulullah dengan mimbarnya. Dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan berdoalah di sana, insya Allah ini adalah tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan selain itu aktivitas jamaah lagi selain ibadah juga akan berziarah tentu ke sejumlah tempat di Masjid Qiblatayn, Masjid Kuba maupun juga
ke Jabal Uhud, di mana saya saat ini berada di Jabal Uhud, yakni area Syuhada Uhud, di mana paman Rasulullah dimakamkan, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Saya kira demikian informasi sementara ini dapat saya sampaikan. Ini kembali ke studio.